Hai Sobat Gamers, balik lagi nih sama aku di Info Good Gamer minggu ini. Pastinya aku bakal ngasih tahu ke kalian info seputar dunia game yang menarik banget. Stay tune ya! Emang ya, nggak bisa dipungkiri bahwa di dunia game mayoritas itu didominasi oleh kaum laki-laki. Jangan salah, di zaman emansipasi ini banyak bermunculan gamer-gamer perempuan. Tapi, nggak cuma gamer aja. Kalian tahu nggak, banyak juga perempuan-perempuan cantik, nan hebat yang jadi game developer? Kira-kira siapa aja ya? Tenang-tenang, aku punya listnya. Ini dia. Yang pertama, Bonnie Rose. Wanita cantik ini merupakan pengembang game asal Amerika. Ia pernah menjabat sebagai Corporate Vice President di Microsoft Studios. Saat ini, ia menjabat sebagai wakil presiden perusahaan di Xbox Game Studios dan mengepalai 343 Industries yang merupakan anak perusahaan pengelola game series Halo. Halo adalah serial game dengan sejuta penggemar yang berkisah tentang peperangan antar bintang antara manusia dan aliansi alien yang bernama Covenant. Seri terbarunya berjudul Halo Infinite menjadi game andalan Xbox yang berkonsep open world dilengkapi dengan siklus siang dan malam serta kehidupan fauna. Kedua, Brenda Romero. Wanita kelahiran New York, Amerika ini merupakan pengembang game yang berjudul Wizardry 8. Kontribusinya di dunia game mengantarkan Brenda untuk meraih penghargaan di BAFTA Game Special Award pada tahun 2017 lalu. Patut diacungi jempol ya. Kalau bicara soal gamenya, Wizardry 8 adalah judul ke-8 dari seri gamenya yang berkonsep RPG dan memiliki mode single player. Pemain akan diajak untuk mengumpulkan 3 artefak untuk ditempatkan pada posisi yang ditentukan di zona akhir. Game yang memiliki banyak penggemar ini dapat dimainkan di platform PC. Ketiga, Siobhan Reddy. Kalau yang ini merupakan wanita hebat kelahiran Afrika Selatan yang besar di Australia. Dan sekarang ia menjadi pengembang game di Inggris. Siobhan menjabat sebagai direktur studio di Media Molecule yang berbasis di Guildford, Inggris. Debut mereka yang paling terkenal berjudul Little Big Planet. Little Big Planet adalah game teka-teki yang bisa dimainkan di PlayStation. Game action ini dikemas dengan grafis yang lucu seperti boneka, serta teknik permainan yang kekanak-kanakan. Game ini juga menawarkan mode multiplayer. Media Molecule dikenal sebagai developer paling kreatif dan inklusif. Nah, itu dia wanita-wanita cantik pengembang game yang kece serta inspiratif. Tapi ada lagi nih satu sosok yang mau kita simak ceritanya. Kira-kira siapa ya? Tetap di Good Gamer. Good game, well played. Halo, nama gua Obi, biasa dipanggil OBP. Nama asli gua Ahmad Derobi. Jadi gua adalah salah satu YouTuber reaction game ya. Jadi di sini gua akan bercerita tentang pengalaman hidup gua, masa lalu gua gimana. Gua akan cerita hanya di Good Gamer. OBP. OBP itu adalah seseorang yang mempunyai keinginan tinggi walaupun dia nggak punya pendidikan yang tinggi. Itu sih, dia jadi orangnya sangat kerja keras banget. Jadi kenapa gue bilang pendidikan gue nggak tinggi, pas di kelas 2 SMP itu gue bener-bener cabut dari sekolah, nggak nerus lagi. Sampai akhirnya gue mau nerus SMA, gue terpaksa harus ngambil sekolah paket. Gue nerus lagi pas SMA, nah pas di saat SMA itu gue cuma sampai kelas 1 karena ada ya masalah keluarga atau apapun itu ya. Jadi akhirnya di situ gue nerusin untuk sekolah paket lagi. Jadi di saat gue pas masih sekolah paket itu, di situ gue mencoba untuk menjadi tukang lap mobil di pom bensin. Di pom bensin nawar-nawarin produk, terus kita demoin, kita lap mobilnya. Kalau customer mau, kalau beli baru kita dapat uang gitu. Karena di situ emang nggak ada gaji bulanan. Setelah dari situ, gue mencoba untuk ngelamar di Coca-Cola menjadi sales. Di situ bener-bener kayak gue ngerasain ini kerja keras banget, ini kerja berat banget itu. Karena gue naik motor panas-panasan, hujan-hujanan setiap hari, masuk jam 7 pagi ke kantor sampai sore jam 4, habis itu kita briefing sampai jam 9 malam. Nah setelah dari situ
Akhirnya gue keluar selama setahun dari Coca-Cola, gue nyoba untuk ngelamar jadi Gojek. Ya waktu itu Gojek baru booming banget tahun 2015. Di situ gue coba jadi Gojek, ya seperti biasa dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Itu untuk seharian bisa dapat 500-600 untuk sehari loh. Makanya itu menurut gue ini gede banget loh penghasilannya. Di Gojek itu gue ngejalanin selama 2 tahun kira-kira. Selama 2 tahun. Sampai di situ gue lihat Gojek penghasilannya makin kesini makin berkurang, terus juga kayak menurut gue kurang worth it. Di situ gue memastikan untuk berhenti jadi Gojek. Nah di sisi lain barulah di situ gue mulai untuk belajar software handphone. Jadi awalnya itu kan Gojek biasa suka bersihin handphone. Nah sampai akhirnya kan lama-kelamaan nama gue dikenal di situ, orang-orang pada datang dan banyak banget kayak satu hari bisa 20 orang, 30 orang yang datang. Ukuran per harinya itu paling banyak 1,2, 1,5 lah per harinya. Mungkin ini jalan dari Tuhan juga kali ya. Pas di saat malam Jumatnya, gue nggak tahu kenapa kayak ada rasa kepikiran, kayak gue pengen ngasih ponakan gue deh gitu, pengen ngasih ponakan gue buat jajan gitu kan. Nah besokannya langsung kayak digantiin berkali-kali lipat. Itu kayak aneh aja, soalnya tiba-tiba tuh soalnya sebelumnya tuh sepi, pelanggan sepi, tiba-tiba besokannya rame. Di situ baru kayak gue ngerasain, oh sedekah tuh penting banget loh. Makanya gue selalu nerapin kayak sedekah gitu sih. Itu sering kejadian di dalam hidup gue. Biasalah ada masalah keluarga, terus akhirnya gue memutuskan untuk kabur dari rumah. Gue tinggal di warnet selama 2 tahun. Terus akhirnya sempat bikin e-sport juga dulu, namanya Game Point Blank. Nah gue hidup dari situ. Gue mau makan ya gue harus juara dulu, kalau nggak juara ya gue nggak makan gitu. Kadang ya ngutang sama tukang nasi goreng depan. Gue inget banget sampai kayak gue bilang, bang bayarnya nanti ya setelah gue juara, baru gue bayar gitu. Itu berat banget sih. Salah satunya kalau lagi lapar banget ya makan gorengan. Berkesannya itu ketika gue dipertemukan sama teman gue sih, sama teman gue yang sampai sekarang ini, si Erik. Waktu itu gue ketemu di warnet. Itu yang bikin gue berkesan karena kalau nggak ada dia mungkin gue mati kali ya.